arti, bisa mengatakan Kau. kamu naikkan kamu. Makanya aku bilang kalau Padang awak tuh kau, kalau Medan awak tuh aku. Ya kan? Tapi jalan aja tuh dalam pembicaraan nggak begitu terganggu. Ada yang lucu kawan aku. Kami kan selalu tanya, apa beda antara aku dan saya dan aku? Apa bedanya? Kalau aku itu kasar, kalau saya itu untuk bahasa yang halus. Kalau aku katanya, dia langsung nanya. Kalau kau terserah kau lah, kau menjadi monyet, mau jadi apa, terserah. Marah dia. Aku rasa bahasa itu penting lah. Ya, coba perhatikanlah ya. Penyebutan kau dan aku oleh anak Medan itu berbeda dengan orang yang ada di Jawa bicara aku dan kau. Betul. Beda. Lebih akrab ya, Is. Iya, aku kita tuh kan lebih tegas dan kemudian walaupun kasar-kasar tapi akrab. Aku mereka itu agak bisa kita lihat aku bukan anak Medan. Cara kau bilang aku, cara kau bilang kau itu beda. Nah, karena kita di Jakarta ini kalau bercakap-cakap kau aku itu agak seru memang. Jadi kelihatan kali Medan tuh, ya kan? Iya. Itu juga lah sebenarnya Wara. Ya. Roh daripada acara ini kenapa kita mengatakan Medan punya cerita? Karena kita ingin berbahasa Medan di sini. Ya. Maka surah dari dengar suara ngomongnya kan. Ini Bang, kalau saya menggunakan kata kau sama klien ini semua nggak pantas saya rasa. Kenapa? Karena abang-abang semua lebih tua usianya dari saya. Jadi ada caranya, Wara. Ada caranya. Kau pikirlah itu Bang. Nah, coba iya, sering itu. Bahasa sehari-hari di rumah kan sering gitu. Anakku dia panggil sama kakaknya kau, tapi kau kak. Kau kakak nggak boleh gitu. Jadi sebetulnya kau aku itu bahkan bisa ditambahkan. Itu juga tanda keakraban. Kenapa aku bisa bilang kepada Baharudin kau? Kenapa itu akrab? Tetapi ketika ke Bang Halis yang usianya jauh, nggak bisa. Aku masih bilang abang. Mau kemana kau Bang Charles? Bilang tamparnya pun nggak bisa. Enggak, bukan itu aja Is. Kadang-kadang lama bergaul itu juga mempengaruhi. Kayak aku sama kau lah, ya kan? Kita bedanya usia. Kau sebenarnya ya Bang Baharudin, tapi aku tak pantas pula rasanya manggil Bang Baharudin kau kan kira-kira kayak gitu. Karena ya itu. Jadi masa berhubungan itu yang panjang. Karena begini, macam beginilah. Masa berhubungan kita, aku sama kau kan sudah lama. Jadi dengan kau bisa. Sama Baharudin, kau nggak bisa berkau karena baru kenal juga. Ya, betul. Dan ya walaupun mungkin usia kalian sama. Kan begitu. Ya Bang. Apa yang kita dialogkan ini, inilah salah satu ciri-ciri khas Medan itu tadi. Kalau kita anak Medan paham tentang menggunakan konotasi bahasa itu tadi. Itulah salah satu ciri-ciri budaya imaterial itu tadi. Tapi kalau anak kecil menggunakan ini kasar dia karena dia tidak akan berani berbicara seperti kita ini kalau dia paham tentang kultur Medan itu. Sudah pasti. Tadi kan Bang Apa bilang anakku kau kak katanya kan. Dia besar di Jakarta. Jadi dia tidak paham konotasi penggunaan bahasa itu tadi. Sehingga itulah yang membuat kadang-kadang di Jakarta itu, orang Jakarta itu merasa heran dan mengikuti gaya berbahasa kita orang Medan. Tetapi kan sudah saya kasih tahu bahwasanya kan kita manusia sebagai makhluk individu itu. Karakter kepribadian kita itu kan dibentuk oleh 5 faktor. Faktor gen. Ada gen yang kita wariskan dari kedua orang tua kita. Gen ini berkembang apa tidak ditentukan oleh kondisi geografis, warisan sosial, warisan budaya, dan lingkungan. Anak-anak abang itu tidak pernah di lingkungan Medan lama tinggal. Jadi dia tidak terbentuk karakternya seperti kita. Kita ini kan sampai dewasa karakter kita dibentuk di Medan ini. Sehingga penggunaan bahasa itu tadi kita bisa paham dalam konteks dan tempat di mana kita berbicara. Itulah salah satu budaya itu tadi. Dan itu menariknya, itu resam bahasanya itu kita rasakan. Ya. Seperti kemarin aku bertelepon sama kau ya. Kawan aku juga dulu. Tetapi aku langsung mengkaukan kau. Ya. Dan tidak terasa kasar, malah lebih akrab. Wajar Bang, karena abang jauh lebih tua dari aku, selisih 6 tahun kita. Masih wajar, tapi kalau aku tua juga, nggak akan mungkin abang katakan gitu. Jadi abang itu menganggap saya ini adian, junior.
Marah, gini. akrab. Aku nih lihat dia cara pergaulan di Medan, karena aku juga lama lah sebelum ke Jakarta. Misalnya di Medan itu sebenarnya di mana aja lah, di Jakarta juga pemanggilan kau itu juga ada pengaruhnya kalau dia ada di kumpulan orang-orang yang di luar kita. Ya, itu nggak bisa juga kita misalnya tiba-tiba lah aku dosen tiba-tiba manggil kau begitu di depan mahasiswa aku mungkin agak nggak risih manggil kau gitu, nggak enak gitu kan. Nah, ya, itu mungkin pengaruhnya seperti itu. Ya, tapi kan harus dimengerti juga. Kau itu juga ada tendensi ke akrab. Itulah yang membuktikan bahwa orang Medan itu sebenarnya orang yang berbudaya. Ya, Dia betul. tahu menempatkan ya kemana etikanya, sopan santunnya kan begitu tadi itu. Enggak, kalau dibilang Bang Alis, kalau dibilang si Isari dari akrab aku setuju. Kita panggil ke Allah aja Tuhan tuh kau kok. Engkau kan artinya itu kan panggilan akrab, itu nggak kasar gitu. Iya. Terutama untuk kalian, persoalannya saya sama Bang Halis lama di Jogja. Gitu ya. Iya. Nah, terpengaruh ya Bang. Iya, paling malus malah sampean Anda. Ya, gitu. Tapi enggak. Saya. Kita begitu juga, kembali aja ke akrab. Sebab kalau aku juga datang ke Medan, kemudian aku bicara lu gue, puih kata orang. Nanti lain orang aku, kayak anak Jakarta aja kau katanya. Sama kalau kadang-kadang penempatannya bahaya juga kayak di Aceh misalnya kan. Begitu dia pulang disuruh duk dong katanya. Bingung orang Aceh. Duk dong. Dong itu berdiri. Jadi duk dong jadi suruh duduk suruh berdiri gitu. Kembali kepada persoalan di awal tadi ya, yang pantas ya dengan beberapa banyak etnis yang ada di Kota Medan ini. Apalah yang kita cocokkan untuk identitas Kota Medan ini untuk mengenal secara material? Itu tadi kan katanya diinventarisir dulu Bang Baharudin. Apa kira-kira tadi tembakau masuklah tembakau Delhi. Durian masuk tapi question mark lah kan. Waktunya 11:30, makanya kita tanya seorang akademisi kan. Setidak-tidaknya dari pandangan sorotan seorang akademisi kan. Iya, wara. Dia kan kalau kita berbicara tentang cagar budaya seperti yang Bang Is ungkapkan itu tadi, itu memang itu kan planningnya pemerintah, cagar budaya. Cagar budaya itu harus dirawat, dihidupkan balik. Jadi artinya itu konotasinya dalam bentuk peninggalan material. Contoh misalnya gedung-gedung cagar budaya itu sudah dianggap bagian daripada cagar budaya. Gedung-gedung peninggalan Belanda seperti daerah Kesawan itu harus tetap dirawat dan dijaga eksistensinya. Sultan Delhi misalnya, Kesultanan Delhi, apa namanya, Istana Memunnya, Masjid Raya. Nah, itulah yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu tadi. Dan kemudian belakangan yang ramai diperdebatkan itu Lapangan Merdeka, ya kan? Lapangan Merdeka itu dulu kan jadi tempat proklamasi kemerdekaan kita. Dulu. Itu perlu difungsikan balik seperti semula. Kalau kita berangkat dari itu sebenarnya di Lapangan Merdeka itu tidak seharusnya dibikin lagi tempat parkir di bawah. Iya kan? Budaya itu tadi itu harus dirawat, dihidupkan balik. Kan banyak sekarang itu gedung-gedung peninggalan Belanda itu. Seperti kawasan Jalan Sudirman misalnya. Itu boleh direnovasi tetapi tetap dalam bentuk aslinya. Nah, aku bertanya, kenapa tidak boleh ada basement untuk tempat parkir di apa rupanya yang mengganggu terhadap nilai-nilai itu sendiri? Aku nggak melihat itu ada gangguan. Itulah yang sekarang diperdebatkan orang. Kalau saya pun sependapat dengan Abang, ya kan di atasnya tetap seperti semula. Kalau di bawah mau bikin tempat parkir, silakan saja gitu. Karena begini ya, ini masukan juga Bang. Dengan adanya basement, dengan ada tempat parkir, justru orang lebih leluasa, lebih nyaman datang ke sana dan mereka jalan. Aku kasih contoh ya. Kalau Abang ke Banda Aceh, persoalannya oke aja, tapi jangan mengganggu pohon-pohon terembesi dan bangunan lain. Itu aja. Ya kan? Kalau mengganggu terembesi itu salah satu ciri khas yang harus dipertahankan. Bang Bahar, masalahnya apa yang mau dibuat nggak ada yang tahu. Iya, itu harus transparan. Orang Medan istilah kami pengawalnya lah, pengawal merdeka itu nggak ada yang tahu mau diapakan orang tuh. Yang tahu cuman
Pak Jokowi dengan si Bobi. Kalau pohon itu nggak bisa juga selamanya dipertahankan. Pohonnya nggak diganggu, Nah, jadi kalau basement apa Jaya, aku lihat ya ada satu perubahan yang sangat apalah di Banda Aceh itu Masjid Raya Banda Aceh itu sekarang parkir di bawah tanah. Enggak, itu lebih tertib. Kan juga begitu, nggak ada masalah. Cuman sekarang apa yang mau dibuat kita kan nggak ada yang tahu. Konsepnya nggak ada yang tahu. AMDAL itu Pak Jaya kajian sendiri. Jadi persoalannya kan pikiran kita kepada Pak Idrus di Masjid Raya itu di atas sudah bangunan. Jadi kalau di bawah parkir ya tidak ada persoalan. Tapi kalau ini kan kalau orang lapangan Merdeka, lapangannya satu sisi, pohon-pohonnya pada sisi lain. Belum lagi tadi tempat proklamasi atau prasasti proklamasi. Kalau di bawahnya bangunan, itu sih udah harus dipertanyakan gitu aja. Sepanjang itu tidak terganggu, nggak ada problem. Dibukakan informasi. Kalau perlu nanti diajak masyarakat untuk memberi masukan seperti apa yang kita usahakan ini. Kalau identitas Kota Medan ini begitu loh. Kan ada dua. Sebenarnya satu dengar pendapat ya atau hearing. Ya. Kedua itu sosialisasi. Kalau udah bicara sosialisasi itu tidak perlu dengar pendapat. Itu kan ada satu keputusan dari pemerintah daerah untuk melakukan sesuatu. Itu satu sisi Pak Idrus. Ketika itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, akademisi akan ribut. Oh ya. Jadi persoalannya konsepnya awal dulu, baru kemudian sosialisasi. Itu kan lebih cantik. Ini kita udah makin jauh nih. Udah kejauhan kita ceritanya itu. Oke. Yang kita balik ke laptop. Tentang segi budayanya tadi kepada Bung Wara, tentang 13 etnis yang ada di Medan ini. Tentu kepingin juga ingin dengan identitas yang lebih dikenal. Contohnya ada barangkali kalau masyarakat Karo, masyarakat Simalungun, Toba, Mendeleng, dari bentuk bangunan rumahnya ini kita sudah tahu. Ini adalah Simalungun, ini ada apa kan begitu. Masuk kita Simalungun. Sekarang kan Medan kita nih maunya gimana menurut kalau pandangan akademisi? Sekarang kan begini Bang, salah satu kan tugas masing-masing etnik itu, ini kan kalau kita berbicara tentang apa yang kita bicarakan ini, unsur-unsur subjektivitas itu selalu melekat di dalam diri kita. Saya katakan, kalau saya orang Karo, nilai-nilai budaya Karo itu melekat, mempengaruhi perilaku saya. Kan? Ya kan, cerminan budaya itu kan kelihatan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya pernah punya pengalaman. Kadang-kadang orang memanipulasi unsur-unsur etnik ini tadi, terutama relief-relief budaya. Bang, saya pernah diundang oleh Dinas Bina Marga untuk menyelesaikan konflik yang tidak berkesudahan. Bagaimana tokoh-tokoh etnik di Medan ini juga memanfaatkan itu semua untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Contoh, abang kan tahu itu dibangun underpass di perempatan Diri Tua ke asrama haji. Melintas di sana itu Bina Marga sudah membuat di sana itu relief etnik Melayu, etnik Toba, etnik Karo, etnik Nias, dan Simalungun. Kalau abang melintas di sana itu. Ini kan sebenarnya sesuatu yang bagus dilakukan oleh Bina Marga. Menghargai pluralitas relief-relief etnik yang ada di Sumatera Utara. Lantas ketika itu banyak kelompok-kelompok dari Melayu yang demonstrasi ke Bina Marga itu. Menolak itu. Dia mau memonopoli. Melayu aja boleh di sini katanya. Padahal itu sudah lengket di situ Bang. Itu kalau dirombak lagi kan susah. Berapa ratus juta biayanya. Nah itu sekarang yang dominan itu kan Batak. Melayu kan nggak ada. Cuma Batak ada yang paling dominan. Bukan dominan. Protes. Bukan dominan Bung Jaya. Saya sudah lihat itu kurang banyak dia rasa. Lebih banyak relief Melayu di situ itu kurang banyak dia rasa karena dia klaim Medan ini dia punya wilayah Melayu. Gitu ya. Masalahnya kan ujung-ujungnya semua orang itu minta proyek. Iya.
Dipanggillah saya, dipertemukan semua mereka itu. Saya jelaskan. Ketika saya datang, saya jelaskan semua. Mereka itu mundur. Sejak itu amanlah itu. Pak Wana dapat berapa? Hah? Dari Bina Marga dapat berapa? Ya, dapat uang transportasi lah bang. Kalau nggak dibayar uang transportasi mana mau aku datang. Jadi Wajar kan? Kalau istilahnya itu minta pemikiran kita kan wajar dia bayar. Iya, betul. Wajar lah itu, wajar lah. Oke. Masukan yang diberikan oleh Wara dalam pembicaraan kita pekan ini menarik ya. Melihat bahwa ada potensi-potensi lain yang bisa kita gali dari Wara. Jadi Wara siap-siap aja kalau kalian waktu aku undang. Ya. Bang Is, kalau abang yang mengundang, saya siap aja. Nggak dibayar pun nggak apa-apa. Ini bahasa basinya. Oke lah. Jadi begitu ya Wara. Ya, Apa yang kita bicarakan ini yuk. tidak hanya didengar tapi dinikmati dan barangkali ada beberapa gelitikan-gelitikan, ada beberapa saran-saran yang bisa diterima oleh pemerintah walaupun mereka tidak minta. Nah, kita berarti merani aja ya. Ke bawah kita percaya bahwa tak didengar cakap kita. Ada 6 orang di sini, ada 1 dosen, apa tak didengar? Udah salah kali lah itu kalau tak didengar orang. Kita jumpa lain waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.